大家好，好久不见。现在老师要教中文咯。你们有没有想要学中文？ Ya, anak-anak, apakah kalian ingin belajar bahasa Mandarin? Kita akan masuk pembahasan dasar-dasar belajar bahasa Mandarin ya. Yang pertama adalah Yuyin, yaitu fonetik atau suara. Untuk poin pertamanya, kita akan belajar tentang shengdiao, yaitu nada. Bahasa Mandarin memiliki 4 nada dasar yang membedakan makna antara suatu bunyi dengan bunyi lainnya. Nada-nada tersebut adalah, ada yang penasaran? Ya, di sini kita akan melihat ada 4 lambang, yaitu yang membedakan nada pertama, nada kedua, dan nada ketiga, serta nada keempat. Untuk anak-anak atau yang melihat video YouTube ini, Lausa harap kalian harus mengingat keempat nada ini ya, yaitu keempat lambang nada ini. Ya, ini lambang pertama, yaitu nada keberapa? Ya, nada ke-1. Saat ini Lausa akan mempraktekkan nada 1 itu seperti apa. Lausa harap buat kalian yang di rumah, kalian bisa mengikutinya ya. Lausa akan mulai. A, O, E, U, I. Ya, ini lambang nada keberapa? Ya, benar sekali. Ini lambang nada kedua. Ayo kita sama-sama ya. Nada kedua yaitu nada dari dasar naik ke atas. Oke? A, O, E, U, I. Lausa yakin kalian pasti bisa. Ya, ini untuk lambang atau tanda nada ke... Yes, benar sekali, yaitu nada ketiga. Untuk nada ketiga, untuk kalian yang pemula atau yang baru belajar untuk mengucapkan nada ketiga, itu nadanya kita boleh mengucapkannya secara rendah, yaitu dari atas turun ke bawah dikit, terus naiknya itu tidak usah terlalu naik, karena untuk pemula itu memang agak rumit kalau untuk belajar tentang nada ketiga, karena nada kedua itu kan dari dasar ke atas, langsung naik ke atas. Kalau untuk nada ketiga, dia turun ke bawah dan naiknya sedikit. Oke? Coba dengarkan, kita sama-sama belajar ya. A, O, E, U, I. Oke, Lausa yakin kalian di rumah pasti sambil menonton dan ingin belajar. Dan Lausa harap kalian step by step ya, pelan-pelan kita belajar bersama-sama ya. Ya, ada yang tahu ini nada keberapa? Ya, benar. Tuh, ini nada keempat. Nada keempat untuk pengucapannya itu kita penekanan ke bawah. Dan Lausa ingin mempermudah agar kalian mengerti bagaimana cara pengucapan nada keempat. Itu seperti kalian saat emosi, kalian ingin marah, ya seperti itu. Pada saat kalian dipaksa atau
diajak tapi kalian tidak mau, dan pada saat kalian merasa bad mood, pasti kalian bilang tidak. Ya, untuk nada keempat ini penekanannya lebih ditekan ya. Ayo kita sama-sama mengucapkannya ya. A, O, E, U, I. Pasti kalian bisa untuk mengucapkan nada keempat. Seperti tidak, no. Oke? Ya, kita akan masuk ke poin kedua, yaitu qing sheng, yaitu nada netral. Apakah itu nada netral? Ya, nada netral diucapkan pendek dan ringan. Oke? Contohnya le, te. Kalian pasti bisa mendengarnya dengan jelas, yaitu le, te. Ya, sebagian nada netral adalah perubahan dari nada yang sudah ada. Contohnya seperti papa, 桌子, 木头. Ya. Untuk kalian ingat juga ya, catatan buat kalian, kata satuan ke juga sering dibaca nada netral. San ke, yaitu san ke. Oke. Untuk ke-nya itu nada netralnya itu nada yang sangat ringan, pendek dan ringan. Seperti nada keempat, tapi dia tidak ada penekanan sekali. Yaitu pada saat kalian ingin marah, da. Ya, seperti itu ya. Oke, kita next kembali. Ya, kita akan masuk poin ketiga, yaitu pian tiao, yaitu perubahan nada. Untuk perubahan nada itu ada beberapa poin yang sangat penting dan harus kalian pelajari. Yaitu yang pertama, perubahan nada ketiga. Perubahan nada ketiga juga memiliki beberapa poin penting yang harus kalian hafal dan harus kalian mengerti. Yaitu nomor 1. Jika nada ketiga ketemu dengan nada ketiga, jadi nada ketiga yang pertama itu berubah jadi nada kedua. Ketika suatu suku kata dengan nada ketiga diikuti suku kata dengan nada ketiga lainnya, maka suku kata dengan nada ketiga pertama dibaca menjadi nada kedua. Tulisan pinyin tetap nada ketiga. Contohnya, kalau kita secara perlahan untuk mengucapkan kata ni hao, yaitu ni hao, itu pada saat pertemuan antara nada 3 dengan nada ketiga, bacaannya menjadi ni hao, ni hao. Oke? Untuk yang kedua, wah, ini nada ketiga ketemu dengan nada keberapa ya? Ya, pada sebagian besar suku kata dengan nada ketiga yang diikuti suku kata dengan nada ke-1, 2, dan ke-4 atau nada netral, maka suku kata dengan nada ketiga pertama tersebut dibaca hanya setengah nada ketiga saja, hanya nada turun yang rendah tanpa perlu naik. Contohnya seperti 我们 Oke, ada yang penasaran, woman itu apa? Not a girl. Kalau untuk bahasa Inggris, woman.
woman is girl, yaitu perempuan. Tapi untuk woman yang di sini adalah kita semua. Ya, kita masuk ke perubahan nada. Tetap ya, yaitu sekarang kita akan masuk poin kedua, yaitu perubahan nada pada kata apa ini? Ada yang tahu? Ya, i, yaitu i adalah satu, oke? Ketika i terletak di akhir kata dalam suatu urutan atau menjadi kata dasar, maka nada i tidak berubah, tetap dibaca dengan nada ke-1. Di i 1991年万一 Oke, udah jelas ya. Untuk yang kedua, ketika i tetap terletak di depan nada keempat, maka pengucapan nada i berubah menjadi nada kedua. Contohnya, 一块, 一切. Untuk yang ketiga, ketika i terletak di depan nada ke-1, 2, 3, maka pengucapan nada i berubah menjadi nada keempat. 一杯, 一只, 一起, 一起. Oke? Ketika i terletak di tengah-tengah kata, maka i dibaca netral. 看一看, 等一等. Oke, langsung ulangi lagi ya untuk contohnya, yaitu yang nomor 3. 一杯, 一只, 一起. Oke, untuk contoh keempat yaitu 看一看, 等一等. Itu untuk pelannya ya. 看一看, 等一等, yaitu untuk pengucapan dengan cepat. Lausa harap kalian mengerti ya. Untuk selanjutnya, perubahan nada pada kata apa ini? Pu, yaitu kata pu. Pu itu merupakan tidak, ya. Sebagian besar kita taunya tidak. Jadi ada beberapa poin penting dari perubahan nada pada kata pu, yaitu yang pertama, ketika pu terletak di depan nada ke-1, 2, 3, maka pu tetap dibaca dengan nada ke-4. Contohnya, 不多, 不来, 不好. Oke, langsung pelankan dikit ya. Contohnya, 不多, 不来, 不好. Untuk yang kedua, ketika pu terletak di depan suku kata dengan nada keempat atau nada netral yang merupakan perubahan dari nada keempat, maka pengucapan pu berubah menjadi nada kedua saat dibaca. Contohnya, 不对, 不怕. Oke, 不对, 不怕. Ya, untuk yang ketiga, ketika pu terletak di tengah-tengah kata, maka pu dibaca netral. 对不起, 会不会? Oke, 对不起, 会不会? Oke? Ya, 谢谢大家. Terima kasih buat kalian yang sudah menyediakan waktu untuk melihat atau belajar bersama dengan Lause tentang dasar belajar bahasa Mandarin. Terima kasih buat kalian. Buat kalian yang ingin memperdalam atau
ingin tahu lebih lagi tentang bahasa Mandarin, jangan lupa subscribe dan like video konten YouTube ini. Dan juga poin penting buat kalian yang ingin memperdalam ilmu atau memperdalam bahasa Mandarin kalian, jangan lupa kalian harus memiliki I, yaitu cinta. Cintai bahasa, maka Anda dapat memperdalam atau mengetahui inti dari bahasa itu sendiri. Dan juga rasa ingin tahu kalian pasti ada, karena kalian mencintai bahasa itu, maka itu mempermudah kalian untuk mengetahui dan mempercepat kalian belajar bahasa Mandarin. Terima kasih buat kalian. Jangan lupa klik subscribe dan like ya videonya. God bless you all. 谢谢大家。老师爱你们，拜拜。